1. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara, dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara Indonesia. Sebagai dasar negara dirumuskan dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari pandangan hidup bangsa yang merupakan kepribadian bangsa, perjanjian luhur, serta tujuan yang hendak diwujudkan. Karena itu, Pancasila dijadikan ideologi negara. Implementasinya dalam pembuatan kebijakan negara di berbagai bidang. Contohnya bidang hukum, bidang ekonomi, bidang politik, dan bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum untuk mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. 2. Implementasi politik strategi nasional di bidang ekonomi untuk mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar, mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan pada kemanusiaan yang adil bagi masyarakat, mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan di setiap daerah. 3. Implementasi politik strategi nasional di bidang politik untuk memasyarakatkan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti-diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Membangun bangsa dan watak bangsa menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil, dan makmur. 4. Implementasi politik strategi nasional di bidang pertahanan dan keamanan untuk meningkatkan kualitas profesionalisme TNI Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama, dan mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara di wilayah yang didukung oleh sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai. Memperluas dan meningkatkan kualitas kerjasama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia. 2. Pancasila sebagai filsafat. Pancasila sebagai filsafat. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem. Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Oleh karena itu, berikut ini akan dibahas landasan ontologis Pancasila, epistemologis Pancasila, dan aksiologis Pancasila. Yang pertama, landasan ontologis Pancasila. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis atau monodualis. Karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Yang kedua, landasan epistemologis Pancasila. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system, sistem cita-cita, dan menjadi suatu ideologi. Yang ketiga, landasan aksiologis Pancasila. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Aksiologis Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Aksiologis adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisikal suatu nilai. Dalam filsafat Pancasila disebutkan ada 3 tingkatan nilai, yaitu nilai dasar. Yang pertama, nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang kedua, nilai instrumental adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Yang terakhir, nilai praktis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam penyataan.
Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. 3. Pancasila sebagai etika. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Etika membantu manusia untuk bertindak yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tindakan lahir dari keputusan pribadi yang bebas selalu tersedia mempertanggungjawabkan tindakannya. Kebebasan dan tanggung jawab adalah kondisi sadar bagi pengambilan keputusan. Etika menuntun orang agar sungguh-sungguh menjadi baik. Orang yang bersikap etis tidak akan munafik, tetapi selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran. Artinya, etika menyangkut manusia dari dalam, dari kerohaniannya. Nilai dan moral sudah terinternalisasi dalam diri, dalam hati nurani. Sistematika Pancasila. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Selanjutnya, etika khusus dibagi menjadi etika individual yang membahas kewajibannya terhadap diri sendiri, dan etika sosial yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup di masyarakat. Etika deskriptif yang berkaitan dengan nilai dan norma, etika ini menilai secara kritis sikap dan pola perilaku manusia. Lalu, etika normatif berusaha menerapkan berbagai sikap dan pola perilaku yang seharusnya dimiliki oleh manusia, apa yang harusnya diambil, dan apa yang bernilai dalam hidup ini. Pancasila sebagai pandangan hidup, bangsa, atau way of life mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. Mulai dari hal sederhana hidup, dalam kerukunan di lingkungan, keluarga, sekitar rumah, sekolah, hingga lingkup yang lebih luas, seperti antar suku, pulau, dan negara. Setiap aktivitas perlu disesuaikan karena Pancasila sendiri diciptakan dari nilai-nilai yang sudah ada dalam diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang dimaksud adalah ketuhanan keagamaan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan demokrasi, dan nilai keadilan sosial.